Ini Om yang menarik Om. Kenapa sih Om Deddy tuh lebih suka injeksi dibandingkan karbu? Karena apa ya? Pertama kita bicara zamannya. Saat ini motor baru aja boleh dibilang di pasaran nggak ada yang keluar dengan karbu. Rata-rata boleh dibilang injeksi. Udah full injeksi ya. Artinya semakin ke depan pasti selama makin ke depan pasti lebih parah lagi injeksi semua. Intinya nggak ada karburator mungkin kan gitu kan. Artinya boleh dibilang ya saya sih berusaha maju. Kasarannya kalau malah nggak mau flashback ya. Zamannya harus injeksi ya kita harus injeksi. Bukannya karbu kita nggak bisa, bukannya kata saya juga nggak mau, bukan. Tapi kan sebisa mungkin gini, bawaan motor aslinya sudah injeksi ya. Sebisa mungkin ya kalau bisa ikutin terus. Jangan saya rubah gitu. Sebaiknya gitu. Jadi Om tuh update terus ya. Mungkin kalau misalkan nanti ke depannya ada yang baru lagi selain injeksi ya Om ikutin itu kan? Iya pasti. Intinya seperti itu gitu kan. Bener. Nah, tapi emang plus minusnya tuh apa sih Om dari injeksi sama karbu tuh? Injeksi itu jadi gini, kalau karbu boleh saya bilang nih bahasa kasar ya, kita bicara supaya mudah dimengerti aja ya. Yang ngatur bensin kan spuyer. Oke. Ada main jet, ada pilot jet, ya kan? Kalau pilot jet kan di karburator misalnya berfungsi di bukan throttle, misalnya 30% ke bawah itu masuknya ke pilot jet. Yeah. Di atas itu main jet dan pilot jet kerja bareng. Nah, artinya untuk ngatur AFR di setiap, untuk ngatur hasil pembakaran ya. Di setiap RPM kita tidak bisa milih bahasanya. Cenderungnya kalau udah main jet sekian, kadang di atasnya pas nih, kadang di bawahnya kayak di tengahnya masih kurang gitu kan. Kelebihannya injeksi adalah kalau dikasih analogi ya, seperti kita punya karburator tapi spuyernya ribuan. Artinya di setiap RPM yang kita mau kita bisa minta misalnya RPM 7.000 basah, 8.000-nya kering dikit, terus basah lagi bisa. Kalau di karbu tidak bisa seperti itu. Jadi injeksi memang lebih sempurna. Kenapa sekarang di dunia semua ya pakai injeksi? Alasannya pergantian teknologi dari karbu atau injeksi karena ya injeksi lebih sempurna. Sebenarnya kalau untuk orang yang memang update, mau update ke injeksi, sebenarnya kalau memang dia tekunin itu lebih mudah ya. Ya mungkin agak sulit karena awalnya kayak saya juga zaman dulu ya tidak terbiasa dengan elektronik kan. Karburator kan mekanikal. Iya. Mungkin karena dan dari dulu zamannya semua serba karbu, sesuatu yang sudah jadi kebiasaan itu kan ngerubahnya sulit gitu. Iya benar. Kalau sudah terbiasa puluhan tahun begitu, ngerubahnya nggak gampang. Butuh waktu. Mindsetnya juga. Apalagi elektronik kan, ya. Agak lebih rumit. Saya sendiri juga ngalamin awalnya sulit gitu kan. Tapi kalau rajin sih, kalau istilahnya ya coba tekunin aja tiap hari belajar pasti bisa. Jadi bisa. Ya makanya sekarang bikin motor maunya injeksi. Ya. Nah, tapi kalau misalkan Om dikasih motor yang basicnya udah karbu, apa Om? Gue tapi mau injeksi tetap. Enggak juga kan kalau di sini kan bengkel umum ya. Jadi apapun motornya diterima gitu kan. Ada juga yang karbu gitu kan, seperti Mio atau apa, karbu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi kalau ada kucuk-kucuk Mio nih Om, kesini datang injeksin. Minta buat balap nih. Om, aku mau balap nih. Mio spek ini. Biasanya kan karbu. Iya. Nah, Om tuh bakal terusin karbunya atau mintanya? Tergantung permintaan orangnya sih. Kalau dia memang minta bertahan di karbu ya saya tetap karbu. Tapi kalau misalkan nyerahin semuanya ke Om? Kalau bebas misalnya secara regulasi boleh pakai injeksi. Kenapa enggak gitu ya. Benar. Terus juga kembali lagi ke biaya kan. Mungkin kalau untuk motor yang tadinya belum injeksi, untuk injeksiin kan modalnya besar. Mulai dari beli pompa bensin, sensor dan sebagainya gitu. Jadi kan kembali juga ke biaya. Kalau dari karbu mau injeksiin kan agak sedikit lebih mahal lah gitu. Oke, Om. Jukin apa RS Rob? Dua-duanya oke, selama nyetingnya tepat. Dua-duanya oke, selama nyetingnya tepat. Ya, oke. Betul. Tapi masing-masing punya karakteristik tersendiri lah. Tapi kenapa bunglon ini Om malah kasihnya Jukennya punya Mio J, bukan malah RS Mini yang memang udah PNP untuk Vespa? Kalau untuk komparasi kan gimana ya, bahasa saya kan harusnya apple to apple ya. Iya. Kalau dari segi kelas, RS Mini itu kan untuk memudahkan semua orang nyeting ya. Makanya dia pakai HP, kemudian untuk fuel mapnya tuh kolomnya jauh kan, misalnya dari 3.000 ke 6.000 cuman ada satu poin. Artinya
situ nggak bisa minta di 4.000 lebih bebas atau kering, nggak bisa. Jadi cuma dikasih satu ruang doang ya antara 3.000 sama 6.000. Ya, misalnya udah di plus 2%, ya 3.000 sampai 6.000 nambah 2% kan. Nah, artinya tidak bisa ngikutin maunya mekanik gitu kan. Oke. Nah, kalau juken yang dipakai di bunglon kan juken yang memang, kalau juken kan ya agak sedikit lebih rumit juga enggak sih sebetulnya. Cuman dia lebih halus aja settingannya. Alasannya di situ sih. Nah, tapi kalau arasernya super lain cerita. Dia bisa lebih halus dari juken. Oh. Yang gitu loh. Jadi sebetulnya kalau di compare tuh tipenya jelas berbeda. Gitu kan. Boleh saya bilang tuh kalau SM itu basic. Gitu kan. Jadi kalau di compare dengan ECU-nya bunglon yang juken pro, ya memang bukan kelasnya untuk di compare. Oke, kecuali gitu. Sama yang super. Ya, gitu loh. Jadi memang masing-masing punya kelebihan tersendiri. RCM ini tuh memudahkan setiap orang nyeting. Bahasa saya gitu loh. Jadi orang awam pun cenderung lebih mudah. Oke. Ya, intinya seperti main karbu tapi square-nya agak banyak dikit. Ya. Tapi kalau udah bicara ECU-nya pro seperti super atau juken pro itu terlalu banyak square-nya, kadang rumit gitu kan. Jadi masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Jadi, nah Om, yang aku dengar nih Om, katanya kalau juken tuh settingannya sering berubah-berubah. Nah Om kan ini kan emang udah makanan sehari-hari nih juken Om. Terus gimana tuh Om? Dibilang berubah sih nggak juga ya sebetulnya. Tapi memang kadang ada lah. Cuman gimana ya? Kalau sesuatu ya kayak situ melihara binatang, kalau sudah bertahun-tahun atau melihara kucing lah ya, sudah bertahun-tahun kita sudah tahu karakternya kan, jadi tahu kan apa yang harus dilakukan sih supaya nggak begitu gitu. Sebetulnya masalah kebiasaan aja sih. Kalau dibilang berubah, semua ECU pun juga bisa berubah. Gitu. Ya. Kadang kemampuan dia ngejust terhadap perubahan cuaca kurang misalnya gitu kan. Tapi kan kalau sudah terbiasa ngatasin ya jangan tunggu dia ngambek baru kita akalin kasarannya gitu. Sebelum dia ngambek malah udah kita atasi. Dia ngambek udah kita atasin duluan. Sepertinya cuma kebiasaan aja. Oke. Itulah makanya sering check up ya Om ya. Sering Om kalau kayak gitu gimana? Sering lihat? Yang nggak juga sering lihat, pas mau nyeting aja gitu loh, dicek lagi bahwa biasanya gini kalau di juken ya supaya amannya, saya selalu masukin map yang sudah jadi patokan, misalnya map A. Ya. Saya selalu masukin terus berulang. Dalam artian besok mau nyeting masukin lagi map itu. Biarpun sebetulnya tidak hilang kan. Cuma kan jaga-jaga. Iya. Itu kan artinya pencegahan. Nah, jadi buat saya sih pencegahannya aja gitu. Pastiin aja bahwa mapnya masukin ulang, selesai. Jadi Om Deddy ini beri motivasi kalau kalian emang mau belajar nggak ada yang susah. Pasti bakal terbiasa dengan si juken ini kan Om ya. Intinya apapun ECU-nya sebetulnya basically semua sama. Ada sedikit perbedaan tuh pasti ya, karena setiap namanya merek berbeda pasti punya perbedaan ya. Intinya kalau udah terbiasa pasti bisa. Iya bener sih. Ya kita sering makan nasi, kalau nggak makan nasi kayak gimana gitu kan. Kayak gitu lah ya. Jadi intinya kebiasaan juga sih kalau saya. Iya benar. Pertanyaan ke terakhir Om. Kenapa sih karakter motor Om Deddy nih itu tuh ngejerit Om. Tapi yang anehnya motornya nggak lompat-lompat. Kalau lompat cenderung ke arah ini sih ya. Biasanya koplingnya kan dibikin kayak ngejedak lah bahasanya. Gitu kan, kayak kita main kopling kan kalau dilepas mendadak kan motor ngangkat. Ya. Cuma kan bukan berarti lari kan. Iya sih benar. Maksudnya artinya kan ngangkat bukan karena powernya ngangkat, tapi cenderung biasanya kebanyakan di jedaknya kopling. Gitu. Lagi-lagi nih kalau dia mudah ngangkat, resikonya joki berbuat bikin salah kan jadi banyak jadi tinggi, persentase kesalahannya jadi tinggi. Bisa jadi dia dapat time bagus di saat lagi rapi, di saat lagi ngangkat tinggi atau apa, akhirnya jelek timenya. Kalau gue sih cuma berusaha meminimalisir kesalahan itu. Jadi kalau bisa bikin motor yang nggak perlu ngangkat, jalan aja. Time juga lebih konstan daripada yang ngangkat. Ya begitu teorinya, karena kalau ngangkat kemungkinan umumnya timenya jelek nih gitu. Jadi malah lebih molor ya Om. Jadi akhirnya jokinya harus berusaha keras supaya motor gak ngangkat, kan nahan kan. Kadang berhasil, kadang enggak. Lebih aman dibuat gak usah ngangkat. Ya kalau bisa gak ngangkat gitu loh. Konstannya gitu doang. Lebih stabil sih. Terus kelebihannya juga maksudnya mau gonta-ganti joki juga gak ada masalah ya. Sebetulnya begitu, kita mendadak ganti joki nih
kemungkinannya time-nya berubah drastis karena mungkin jokinya nggak bisa bawa di awalnya, di startnya, jadi lebih minim, resikonya lebih rendah kan. Artinya iya benar. Ganti joki nggak harus ngangkat jatuhnya. Karena gitu. Kalau misalkan motornya yang bawanya ngangkat, otomatis kalau misalnya ganti joki harus menyesuaikan dengan karakteristik motor. Betul. Kalau joki benar-benar baru yang belum pernah megang sebelumnya kan juga pastinya kan ngeraba dulu lah ya. Nah, lebih lama belajarnya gitu loh. Nah, makanya Om Deddy bikin motor yang kalau misalkan joki A lagi nggak bisa, ternyata lagi nggak bisa nih di area H, Om ganti joki B, ya dia nggak usah banyak adaptasi lagi dengan motor yang akan ngangkat, lebih mudah ya. Lebih mudah gitu. Oke. Oh jadi seperti itu. Nah, maksudnya aku juga pengen nanya nih Om, kalau Om ngejerit gitu berarti Om kan nyari RPM kan? Iya. Berarti bisa dibilang RPM motor Om nih dibandingkan motor lain nih lebih tinggi apa gimana Om? Ya nggak jauh beda lah, lebih tinggi mungkin sedikit gitu kan, nggak jauh beda, tapi sebetulnya apa ya, mungkin karena dulu demen nonton MotoGP kali ya, zaman dulu kan jerit-jeritan tuh, jadi ya pengennya jerit juga gitu loh. Terus alasan keduanya karena gini ya, kalau biasa ngedyno nih orang kan tahu kan ada torsi, ada horsepower. Iya betul. Oke, kalau kita bicara rumus, ini kalau saya nggak salah ya, takutnya salah. HP itu sama dengan torsi dibagi 54 gitu ya, dikalikan RPM. Artinya dengan HP yang sama, tapi RPM-nya lebih tinggi, horsepower-nya akan lebih tinggi. Sorry, dengan torsi yang sama. RPM-nya lebih tinggi, HP-nya akan lebih tinggi. Ya. Itu sih teorinya gitu loh. Jadi ngejar RPM bukan karena maksa sih sebetulnya. Di sini nggak pernah maksa mesin untuk menjerit di target RPM tertentu ya, enggak ya. Jadi memang ada hitungannya ya Om. Ya, modifannya istilahnya mau nggak RPM-nya naik. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Oke. Intinya. Nah, jadi kalau memang mau ya terus silakan. Berarti nggak semua motor mau, maksudnya Om gitu? Ya, sebetulnya di sini sih semua mau gitu. Konsep bikinnya ya mungkin ya. Gitu berarti kan? Memang sudah karakter dong kalau itu seperti itu. Gitu loh. Jadi memang demen RPM ya karena kalau kita lihat balap motorsport ya rata-rata ya balap-balap di dunia lain baik mobil maupun motor kan. Umumnya kan cerita mobil balap. Kalau nonton di TV deh coba simpelnya. Mereka semua jadi cerita. Kenapa Vespa enggak ya? Sama aja sebenarnya kan intinya semua bisa sebetulnya. Bisa motor apapun bisa gitu. Mungkin agak sulit di tipe-tipe motor tertentu tapi pasti bisa. Kalau motor listrik berarti nggak bisa? Ya itu konsepnya beda lagi. Nggak ngerti gue kalah sama tukang Tamiya lah. Istilah yang biasa gulung dinamo Tamiya lebih kencang pasti itu. Jadi singkatnya gitu guys. Jadi kenapa bisa motornya dari Om Deddy ini dari Pink Power ini ngejerit? Jadi itu udah dijelasin sama Om Deddy dan Om Deddy ini belum puas sama si bunglon ini, jadi masih banyak yang harus bukan diubah, disesuaikan lagi biar Om Deddy sendiri ini puas nih, ya kan? Ya memang harus gimana ya? Ambisi itu harus ada, cuman ya harus dilakukan juga, jangan cuma ambisi doang tapi tidak diterapkan kan? Intinya karena ada batasan-batasan tertentu dalam hal spek gitu kan. Oke. Justru sih jadi harusnya lebih kreatif ya, maksudnya apa ya, pasti bentuk modifnya berbeda dengan sesuatu yang boleh bilang misalnya klepnya bebas gitu kan, nyari powernya dari mana beda. Kalau di standar kan harus apa ya, sedikit kreatif lah. Betul. Cenderung memang lebih sulit sebetulnya karena gitu. Dengan diameter piston yang sama kayak standar, CC sama, klepnya standar, ya mau diapain lagi? Agak kerja keras lah. Kerja keras ya. Oke Om Deddy, aku tutup aja. Makasih banyak nih Om udah mau aku tanya-tanya kan, aman aja ya Om ya? Ya kalau bahasanya skuter enjoy, aman aja. Skuter enjoy itu, jadi mau masuk skuter enjoy lo bisa mabok. Kalau gak mabok lo gak enjoy. Oke Om Deddy. Oke, thank you. Ya, yuk.